kasih saya ucapkan kepada Kek Indonesia ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa ikut acara bincang santai dengan founder Kek Indonesia, Mr. Dato. Anyway, happy wedding ya Dato ya. Salam hormat saya juga buat para leader-leader saya ya. Halo Bu Lisna, Pak Yosua, Pak Andi Sutanto. Salam hormat saya juga buat manajemen Kek Indonesia, seluruh karyawan Kek Indonesia, dan seluruh mitra-mitra Kek Indonesia yang hadir malam hari ini, yang menonton ya, bukan hadir ya Bu Yeni ya, yang menonton. Salam hebat luar biasa buat kita semua. Oke, sebelum saya memperkenalkan diri saya mau mengucapkan selamat kepada semua mitra-mitra Kek Indonesia. Kenapa? Yang menjadi mitra Kek Indonesia itu sangatlah beruntung, Bu Yeni ya. Banyak hal yang bisa didapatkan di Kek Indonesia. Selamat buat kita, dan kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, prestasi yang lebih baik lagi, imun yang lebih baik lagi, dan income yang lebih baik lagi di Kek Indonesia. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dewi Mega Oktaviana Tambunan, pasangan saya Yusri Halan yang selalu mensupport saya. Saya berdomisili di Tangerang, ya. Dan betul sekali yang dikatakan Bu Yeni, saya berprofesi sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan swasta. Saya juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, punya 2 anak yang masih kecil ya. Anak pertama saya itu 10 tahun, yang kedua 7 tahun. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu betapa saya membagi waktu saya dalam bekerja, mengurus anak, berbisnis di Kek Indonesia, yang pastinya saya itu mengelola waktu dengan baik ya. Jadi ilmu manajemen waktu saya keluarkan di sini. Gitu. Bapak Ibu semua, saya ini punya upline sponsor yang luar biasa. Upline sponsor saya dan upline director saya itu Ibu Lisna Toni. Ya, beliau yang selalu dari awalnya itu mensupport saya, memberikan saya info-info tentang hal baik Kek Indonesia. Ya, saya mau menceritakan kalau saya ini bergabung di Kek Indonesia, ternyata saya flashback ya, saya kapan ya bergabung di Kek Indonesia. Setelah saya hitung-hitung, ternyata saya itu bergabung di tahun 2016, di bulan Agustus. Jadi tepat 4 tahun setelahnya, di Agustus 2020, saya mendapatkan prestasi Crown Star Director. Ya, ini saya bersyukur kepada Tuhan, dan pastinya semuanya ini melewati proses yang tidak instan, Bapak Ibu. Ada cerita dan proses di balik semuanya, dan saya mau coba bagikan ke teman-teman semua. Sederhana sih, tapi ini keluar dari hati saya gitu ya. Prosesnya panjang, tapi tidak mungkin saya ceritakan pada malam hari ini. Saya cerita singkat saja, dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang hadir, yang menonton malam hari ini ya. Awalnya saya join di Kek Indonesia itu niatnya mau sehat, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya bergabung di Kek Indonesia, seperti yang Ibu Yeni bilang tadi itu, saya punya pengalaman almarhum kakak saya itu, saya lihat sendiri bagaimana beliau berjuang melawan kanker selama 5 tahun demi untuk sehat, ya, demi untuk sehat kembali. Dan saya juga melihat beliau kehilangan banyak waktu karena dalam kondisi sakit tidak bisa melakukan banyak aktivitas seperti yang dilakukan orang sehat, tidak bisa bekerja, tidak bisa banyaklah hal ya, walaupun dalam sakitnya Tuhan selalu memberi pertolongan kepada dia. Jadi belajar dari hal itulah Bapak Ibu, saya waktu saya tahu Kek Indonesia itu saya langsung tertarik. Saya join dengan Bu Lisna. Nah, ini pemikiran saya. Pemikiran awal saya berada di Kek Indonesia. Saya mau sehat. Dan ternyata Bapak Ibu, selama saya mengkonsumsi produk-produk kesehatan Kek Indonesia, saya mendapatkan manfaatnya. Ya, saya udah pakai produk Kek Indonesia itu banyak sekali ya, dan semuanya itu bermanfaat. Karena memang awalnya saya ini tidak berniat untuk menjalankan bisnisnya, karena bagi saya sehat yang saya dapatkan dari produk Kek Indonesia itu udah lebih dari cukup ya waktu itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya juga tidak
tidak menikmatinya sendiri. Saya berbagi cerita ke teman-teman, berbagi informasi ke keluarga. Saya pakai ini loh, saya ini loh, gitu ya, supaya kita sama-sama sehat. Jadi saya tuh, walaupun saya mendapatkan manfaatnya, saya tidak simpan sendiri. Saya ceritakan lah, gitu ya. Dan tapi ya, ternyata Bu Yeni, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya ceritakan, teman-teman yang join di Bisnis Keke Indonesia ini, tanpa pernah saya duga, saya nggak kepikiran ya, mereka menjalankan bisnisnya ini dengan sangat luar biasa gitu. Jadi kalau saya senang dengan sehat yang saya dapatkan, saya senang melihat teman-teman saya itu sukses di Bisnis Keke Indonesia ini. Dan waktu itu mereka dimentorin oleh Bu Lisna ya, karena kan saya memang waktu itu anak-anak masih kecil dan memang tidak terlalu fokus. Fokus saya adalah kesehatan. Jadi memang Bu Lisna ini rajin banget ya, setiap bulan tuh ngingetin saya, Bapak Ibu, ayo dong Mom Day tutup poin gitu ya, supaya bisa dapat bonusnya gitu kan. Nah dari bonus yang saya dapatkan itu saya bisa belikan produk Keke Indonesia. Jadi saya bisa pakai, saya bisa berikan ke keluarga, saya bisa berikan ke orang-orang, sedikit orang yang membutuhkan gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya berpikir nih Keke Indonesia ini tuh bagi saya bisnis kebaikan. Dari sini saya bisa memberikan hal yang baik, yang bermanfaat buat orang lain begitu. Nah makanya dan setelah itu kan saya dari 2016 tuh 2016, 2017, 2018, 2019. Nah lalu, nah ini Bapak Ibu yang merubah pola pikir saya dari saya pemakai lalu saya menjalankan bisnisnya. Jadi waktu 2020 bulan Februari itu saya ke Bali dengan keluarga berlibur. Ya di situ saya melihat dampak pandemi COVID itu sudah berasa ya, Bapak Ibu. Saya tanya ke orang Bali, turis sudah berkurang 50% gitu kan. Padahal saya sama-sama kita tahu ya bahwa di Indonesia itu bulan Maret kalau tidak salah positif COVID pertama kali. Jadi waktu saya Februari ke Bali, saya sudah melihat dampaknya gitu. Dan saya langsung terpikirkan ya, orang pasti akan butuh banyak produk kesehatan. Saya kalau ke Bali itu bawaannya produk Keke Indonesia banyak Bu Yeni. Ada Nates, BMC, Romil, itu saya bawa gitu. Jadi saya terpikirkan gitu ya, akan banyak orang yang akan membutuhkan sehat untuk berjuang hidup. Dan akan banyak orang yang akan terkena dampak ekonomi gitu ya, karena kita bisa lihat di Wuhan lockdown, aktivitas ekonomi langsung ini ya tiarap ya istilahnya ya. Nah, jadi saya kepikiran dan awalnya saya tuh cuma mengajak orang-orang terdekat saya karena saya pikir ini loh saya bisa dapat produk kesehatannya, saya bisa dapatkan income-nya loh, saya coba ceritakan dan bagikan ke mereka. Jadi hati saya tergerak gitu untuk memberikan kebaikan-kebaikan ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Udah gitu saya tadi ya saya cerita ya saya ngajak orang terdekat, terus saya ajak orang-orang yang saya kenal, dan bahkan saya mengajak orang-orang yang tidak saya kenal juga gitu. Dan banyak yang saya ajak Bu Yeni, tapi kayaknya lebih banyak yang menolak gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena kan bagi saya kan saya mau berbagi apa yang sudah saya dapatkan, hal yang baik gitu kan. Kalau mereka tidak, mungkin belum gitu ya, atau nanti, tapi itu tidak mempengaruhi saya untuk tetap berkabar baik gitu ya tentang bisnis ini gitu. Jadi saya fokus kepada orang-orang yang merespon saja. Syukur-syukur yang orang saya ajak yang belum merespon suatu saat akan merespon baik gitu ya. Terus di Juni ini, jadi di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juni, ya saya mencapai CSD di bulan pertama, gitu ya. Dengan saya mengajak orang, saya ceritakan bisnisnya, saya ceritakan manfaatnya, saya ceritakan apa yang sudah saya manfaatkan, dan itu kebaikan, gitu. Jadi yang saya mau ceritakan adalah mengenai pola pikir saya dan sikap hati saya yang menuntut saya sampai kepada tahap ini ya gitu ya, bahwa bagi saya
orang sehat itu tidak perlu sakit dulu, gitu Bu Yeni, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat realita yang ada. Tidak harus misalnya mengalami keputihan yang mengganggu ataupun gatal dan macam-macam ya, segalanya ya, akibat dari salah pemilih pembalut, tidak harus mengalami itu dulu. Jadi kita sudah kenal nih ada solusinya, jadi kita pakai gitu kan. Jadi terus tidak perlu harus banyak toksin di dalam tubuh kita, baru kita detox gitu ya. Jadi harus pola pikirnya terbalik, jadi harus sehat dulu gitu kan. Realitanya kita bisa lihat banyak makanan junk food, terus banyak makanan yang kita makan itu melewati pemasakan ya. Jadi dengan raw meal kita bisa mendapatkan kebaikan lagi dari raw meal itu dari makanan mentah, dari raw meal itu sendiri. Terus juga yang saya lihat juga pola pikir yang saya punya itu tidak perlu juga kita harus sampai mengalami efek dari radiasi misalnya. Tidak perlu sampai harus matanya merah atau bagaimana gitu ya. Realita aja. Kita lihat kan sekolah anak-anak saya aja di rumah gitu. Laptop, handphone saya pakai dari pagi sampai malam. Terus mau nunggu sampai sakit dulu. Kalau saya sih minum enggak ya. Jadi makanya saya selalu memotivasi teman-teman gitu, ayo dong sehat dong gitu kan. Jadi ada KK Life Force yang bisa kita pakai untuk kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang merugikan kita sendiri justru gitu. Dan itu pola pikir yang saya dapatkan di bisnis di KK Indonesia, dan sikap hati yang saya pengen ceritakan juga. KK Indonesia ini kan udah memberikan hal yang baik ya menurut saya, memberikan sehat, memberikan income gitu kan. Terus banyaklah orang-orang terdekat saya, keluarga saya tuh yang mengalami menjadi lebih sehat lagi, Bapak Ibu. Jadi saya pun dengan bekal seperti itu kayaknya kok egois ya, saya tidak menceritakan hal ini di tengah pandemi yang orang banyak membutuhkan.